Enggak mau. Hah? Enggak. Kalau nggak mau ya nggak mau. Sebentar lagi dia pasti bantuin aku. Cerah-cerah gini pakai payung. Kenapa, Mat? Kapan kita mulai? Kapan kita mulai? Pick me! Oke, nice. Pick me! Buatan Mojang. Buatan Mojang ya? Iya, Mojang. plat D. Duda. Aku kira itu bakal kayak drama-drama apa namanya? City. Iya, kayak City, kayak drama-drama anak SMA lah. Maksudnya Iya. tipikal film buatan anak SMA. Sebenarnya kita ya kayak gitu ya, Iya, gitu kan. betul. Memang ada tipikalnya terlihat sekali. Cuma kayak wah ini Kalau ini bukan main-main ini bikin. ada plot twist di balik plot twist, ada plot twist lagi. Terus juga apa namanya? Dari alur ceritanya tuh asik banget. Ya, Keren banget. penentuan timingnya, jokesnya itu lucu-lucu banget itu. Di balik film yang bagus ada sutradara yang tua pasti. Iya benar. Dan plot twistnya ternyata sutradaranya yang jadi itu tuh. Yang jadi agennya. Iya, yang jadi agennya. Lucu juga sih. Keren. Tapi keren. Buat ukuran apa namanya? Maksudnya yang melibatkan teman-teman SMA ya. Teman-teman SMA mungkin ekskul sinematografi atau apa itu bagus sih. Soalnya sekarang kan memang lagi musimnya ke arah multimedia ya, guys. Multimedia, zaman digitalisasi. Sudah apa namanya? Udah semuanya tuh lihat apa informasi nyarinya ke YouTube, TikTok, Google. Instagram. Udah Google kayaknya udah mulai jarang. Iya sih, sekarang banyak banget loh. Maksudnya orang searching sesuatu, searching ini dong, bukannya di TikTok anjing. Iya, bukan. Kalau saya masih buka Google, masih buka GPT kah, Gemini kah, kayak gitu ya. Angkatan tahun berapa sih kita sebenarnya? Masih pakai Opera Mini tau. Biar dikit ya, biar kecil jadinya ya. Balance-nya ya. Anjir. Oke, review dari Mas Edi. Oke, buat aku dari alur udah oke, terus dari acting udah Cakep asik. ya? Cakep Cakep cantik ya? banget. Terus juga buat apa namanya pemilihan karakternya juga udah oke. Cuman agak ada satu nih bagian editing masih over exposure. Oh ya, ada yang putih banget kayak gitu Ada ya. yang bagiannya. iya, jadi belakangnya tuh terlalu brightness. Jadi gimana ya? Cara ngakalinnya mungkin pakai lighting ya pas nge-shootnya ya. Iya, jadinya ngebalance. mainannya gelap terus Iya. shoot gitu. Betul. Jadinya yang ngedit nggak kesusahan juga. Kasihan yang ngedit sebenarnya. Iya kan. benar. Mending gelap bisa diterangin daripada keterangan. Iya, kayak gitu ya. keterangan kalau digelapin itu semuanya ikutan gelap. Cuman tinggal yang putih doang. Kita pernah tuh kayak gitu tuh. Udah shoot capek-capek siang-siang. Bangsat ini exposure kayak apa? Cahaya ilahi tolong. Akhirnya gagal. Tidak jadi dipakai. Udah Oke. bete. Bete nggak jadi bikin. Tapi Bang Edi kan Bandung ya? Bandung. Oh. Dulu. Cewek dengan tipikal kayak gitu sering nggak sih? Kalau cewek tipikal gitu lumayan banyak sebenarnya di Bandung ya. Lumayan Banyak. Jadi Oke. ya mereka Menarik. menarik. Aduh, tatapan Kan membunuh. kalau mulai bahas mojang-mojang udah kayak santai. Jadi gini, kalau di Bandung banyak memang mungkin bukan secara tidak sengaja, tapi memang mereka tuh sengaja modis gitu kan. Kalau secara fashion. Iya, bukan secara visual mereka. Oh, visual. Iya. Oh, oke. Mulai dari make up, dari SMA tuh udah banyak yang perawatan setahu. Iya loh, bener loh. Maksudnya anak SMA zaman sekarang udah perawatan. Iya. Di zamanku make upan aja udah aku liatnya kayak udah serius nih. Menor teman. Menor. Iya, kok menor banget. Maksud sekolah loh. Nah,
Ya gini, jadinya balik lagi ya, bukan karena tidak sengaja. Kalau dulu mungkin zaman dulu karena tidak sengaja, mungkin karena memang bawaan udah cantik dari sananya. Oke, ya. Makanya dia jadi jadi pusat perhatian. Kalau sekarang itu banyak yang membuat dirinya menjadi sengaja Standarisasi TikTok itu ya. iya berusaha menjadi pusat perhatian gitu. Oke. Karena dia terus itu juga yang menyebabkan tuh banyak banget pemuda-pemuda di Bandung itu jadi jomblo karatan. Sumpah. Karena ya itu karena dia tuh jadi seorang yang secara visual tuh good looking gitu kan, good looking. Terus kan perawatannya otomatis mahal. Jadi dia tuh nggak bisa nerima cowok yang modal cinta. Iya loh. Kenapa ya? Kenapa ya? Cewek-cewek nih. Saya tanya nih ke cewek-cewek nih. Dari SMA udah perawatan. Duit dari mana? Hei. Dulu saya bawa duit 10.000. 5.000 udah buat bensin. Enggak, itu juga 10.000 juga harus di manage bener-bener loh. Iya bener. 5.000 buat makan minum, 5.000 simpen buat beli apa ntar. Kita kan pasti pengen punya, teman-teman nih, kalau dulu motor spionnya baru nih, wah pengen punya kayak gitu tuh gitu. Ya itu orang-orang yang berpikiran hemat. Kalau saya bawa duit nih, misal 10.000, 15.000, 5.000 itu buat katakanlah 10.000 ya, paling sering dikasih sangu sama Umi. Aha, itu 10.000. Anak Umi. Iya, okay. Anak Umi. Dikasih sangu itu 10.000. SMA dikasih sangu 10.000. 5.000 buat bensin. Ya kan, seliter dulu masih 5.000. Masih 5.000. Oh iya, lumayan. Premium belum ada Pertalite. Premium 5.000. Habis itu yang 2.000 rokok. yang 3.000 ini kopi udah. Oh, makannya di rumah. Kalau enggak minta. Antara minta cewek-cewek nih, minta dong. Di sini minta, di sini minta, kenyang. Itu aneh. Kenapa? Anak laki-laki tuh jajannya selalu di bawah jajannya anak cewek-cewek. Iya. Aku waktu itu masih zaman aku dikasih uang 5.000 lah nih, misalnya sehari 5.000 nih. Cewek-cewek tuh udah bawa 10.000 anjir. Nah, itu. Makanya jadi pusat perhatian untuk dipalak gitu kan. Oh, makanan. Udah membawa duit, bawa bekal, gitu kan. Iya, anjing bener. Ya itu, kerjaan saya adalah mintain bekal teman-teman. Satu sendok, kenyang. Buka warteg di sini lagi. Kenyang. Ntar nggak ada pulpen, pinjem dong. Yang penting tembakau kebeli. Betul itu. Okay. Ya Allah, SMA ya. SMA pengen balik loh ke SMA, enggak sih? Pengen sih. Ah udahlah bahas film mah. Dari komedinya aku pengen kenalan sama yang pakai jas hujan. Betul. Betul. Ya, itu bener-bener kita tuh tadi nonton. Oke, ini jalan ceritanya menarik. Oke, ada bagian lucu-lucu. Tiba-tiba nih si abang-abang pakai jas hujan. Punchline. Bangsat betul. Cuman nongol ini nih. Iya, nah, tapi nggak ada dialog, nggak ada apa. Tapi lucu aja. Tapi lucu. Aku suka banget tipikal komedian kayak gitu. Halus banget masuknya ya. Cuacanya cerah kok pakai payung. Ya ada yang pakai jas hujan, bangsat. Aduh, ya Allah, itu komedi yang lucu. Nah terus juga ngomong-ngomong masalah jas hujan nih ya, kan lagi musim hujan juga ya. Buat teman-teman jangan lupa jaga kesehatan. Musimnya udah nggak hujan, Pak. Musimnya tetap hujan. Tapi ini pancaroba loh. Tapi dari awal tahun tuh hujan terus. Iya. Ini lagi dingin banget loh. Lagi dingin banget, peralihan ke kemarau. Tapi kadang hujan juga ya. Iya, kadang hujan juga. Makanya aku tuh pengen nanya, emang kalian bisa pakai seragam yang sama setiap ke kafe gitu ya? Oh iya benar. Gak basah gitu. Minimal ganti kostum, wardrobe dilengkapi. Nggak, tapi kalau untuk aku masih relatable. Karena aku biasanya pakai seragam sekolah sampai jam 10 malam, Pak.
Nyangkut di mana lu pulangnya, Sakti? Sampai jam 10 malam. Itu tuh, ada yang besengut tuh sebelah sana. Pulang. Kadang habis itu lanjut nonton. Atau nanti main sama temen ke PS, main PS tuh. Ntar tiba-tiba udah jam 9, jam 10 kayak gitu loh. Ya tapi kan anak cewek ini masalahnya. Oh iya sih. Cuma banyak juga lah habis dari sekolah. Kalau pulang. yang itu tuh paling mentok biasanya tuh jam 7 lah anak pakai seragam tuh, itu juga kalau cewek-cewek tuh biasanya pulang les. Iya juga ya. Terus di depan tempat lesnya tuh banyak abang-abangan yang jadi tukang ojek dadakan gitu. Iya. Cari kesempatan. Kalau zaman dulu masih kayak gitu, zaman sekarang udah nggak ada tuh. Tapi ada masih yang korban-korban itu, korban-korban orang ya apa cewek-cewek yang ini yang apa pick me. Cewek-cewek korban-korban cewek pick me tuh sengaja tuh nongkrong di warung itu ke nanti kan jam segini bubaran nih. Bubaran anak-anak les nih. Ada anak cewek cantik banget tuh diincar lagi jadi inceran. Kayak ini ya, kayak ojol yang udah tahu jadwal pulang LC kayak gitu ya. Apakah bimbel itu bibit dari leci? Iya, betul sekali. Kayak misal, wah jam 3 nih, bubaran Aura nih. Aduh. Kalau enggak jam 4 saatnya mencari wanita-wanita pulangan dari HW nih. Betul. Yang udah kayak gitu, cici-cici yang udah kayak gini. Aduh. Pulang, Ci. Biasanya kalau udah kayak gitu kan, dia ngasihnya 100.000 terus nggak kembali. Gitu. Betul lagi. Aduh. Tenang, aman. Iya, kita kan cuma pengalaman jadi ojek dadakan aja ya. Betul. Nyari duit. Ojek dadakan. Gini. Waktu mungkin aku sama Sakti hampir sama. Jadinya setelah selesai SMA tuh mungkin lebih banyak dilepas gitu ya. Ya. Mau dilepas. ada duit nggak ada duit terserah lu, gimana usaha lu gitu. Jadinya apapun kita lakukan gitu kan. Apapun kita lakukan untuk bertahan hidup gitu. Nggak masalah gitu. Balik ke cewek pick me ya. Okay. Balik ke cewek pick me nih. Gimana sih pandangan Bang Edi tentang cewek-cewek yang pick me banget? Kayak aku sih nggak bisa yang kayak gitu ya karena aku mainnya sama cowok-cowok. Oh gitu. Aku sih nggak terlalu banyak skincare kayak gitu. Sering dipakai sama cowok berarti? Nggak tahu ya, itu dibaliknya sering dipakai apa enggak ya? Terus saya aku kurang suka yang tipikal cewek pick me kan kayak gitu ya. Nggak suka yang tipikal feminim banget, dress-dressan. Aku sukanya pakai flanel. Karena aku deket bangetnya sama cowok kayak gitu. Kan pick me banget tuh. Kalau buat aku sih tergantung pembawaannya, balik lagi ya. Kalau kepribadiannya dia itu memang ternyata pick me bawaan, biasanya aku nggak terlalu keganggu gitu karena emang beda aja orang yang memang dibuat-buat sama yang biasa bawaan gitu. Kalau yang dibuat-buat itu kalau misalkan nggak ada perlindungan wanita atau nggak ada hukum di dunia ini udah aku geli ya? Sumpah geli, maksudnya kecentilan, dibilang kecentilan tapi dia pengen sok jago, sok kuat gitu kan. Aduh, aku bawa buku berat banget. Tampung dasar. Kau ngerti rasa kenapa beban urip nyong? Curhat di anjing. milik catering ya. Iya, ada yang mau nikah. Gara-gara di roasting kemarin ada yang mau nikah. Cihuy. Ya doain ya lancar ya gitu ya. Aduh, belajar dari yang gagal nikah. Jangan ya. Jangan ya, Bang. Enggak. Dan kayak saya ya. Iya. Aku nurut. Pas loh. Kamu kan bulan enggak, masih lama ya? Masih lama. Ini perencanaan ntar hamin sebulan, hati-hati. Nggak usah ada LDR-an ya. Hamin sebulan, hati-hati. Ya, oke. Ya aman sih, persiapan aman, bismillah lah ya. Asik. Terus, jadi kamu kapan? Gampang.
Aku mah gampang. Nanti sama Ya deh ya. Iya, kasih jempol nggak tuh? yang penting kan udah kenal sama Umi kan ya. Iya. Udah masak bareng gitu kan, cuci piring bareng. Udah. Nanti dulu. Oke. Itu belum ada di list publish. Ya, ada pertanyaan lucu. Sakti. Apa? Kebayang nggak sih kalau misalkan ibu kita berdua dulu tuh cewek yang pick me? Oh, ini ya fun fact. Ayo, gimana? Umi saya itu cewek paling pick me. Saya yakin itu. Saya yakin dari dulu dia itu cewek paling pick me di sekolah. Sampai sekarang masih ke bawah. Nah, Umi tuh ya sebenarnya sukanya kayak gini. Iya. Untung ibu sendiri. jadi kita tuh sebenarnya udah terlatih dari ibu Iya. kita. Sama. Mama juga sama. Dulu tuh Ya mama tuh kan Allah. kayak gini ya. Jadi mama tuh sekarang tuh nggak suka banget yang kayak gini. Iya, pick me banget ya. Ya. Iya. Oke. Terima kasih informasinya Umi. Oke, rating. Sakti rating. Rating kalau aku di 9. Ini asik sih. Ya, aku juga sama di 9. 9 top rating? Top rating. Top rating. Oke. Oke. Kamu aku closing. Closing. Oke. Mau kata-kata bijak. Yes. Aku inget. Kata-kata bijak. Ayo, Sakti. Nggak ada lah. Nggak ada kata-kata bijak. Ayo dong. Harus ada selalu pendidikan, edukasi dalam setiap konten. Oke. Buat teman-teman, oh ini nanti dijadiin sinema ya. Iya, oke. Buat teman-teman, Ngerjain editor bangsa. Ya, lanjut. oke. Buat teman-teman, apalagi yang mau nikah, hati-hati hamil sebulan. Yang